kedengeran, bagus. Mudah-mudahan koneksinya lancar ya. Oke. Lanjut. Ya. Oke. Ibu Prima mungkin bisa melanjutkan tentang terkaitan dengan tema ini. Bagaimana kita bisa menciptakan pendidikan inklusi yang ramah disabilitas. Dan tentu ini berkaitan juga dengan para guru. Bagaimana supaya para guru ini bisa membangun proses pembelajaran yang efektif bagi anak-anak disabilitas itu sendiri. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah pagi ini walaupun mendung tapi kita mendapat kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bagi kita. Saya Ibu Prima Ninglum, biasa dipanggil dengan Ibu Prima. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ananda Rachel, bahwa pentingnya tapi yang diikuti tidak lepas dari sekolah, lingkungan keluarga dari sekolah. Suaranya jelas ya? Iya. Terlalu pelan, terlalu lambat? Segini pas. Oke, siap. Oke. Lanjut ya. Jadi kita kembali dulu ke kriteria apa untuk anak kebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus ada yang kita skup kecil aja, kita bedakan dengan yang memiliki gangguan intelektual dan yang tidak memiliki gangguan intelektual. Nah, untuk menyempit lagi bahwa untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak memiliki gangguan intelektual, idealnya bisa belajar bersama dengan anak-anak lainnya di sekolah umum atau sekolah reguler ya, tidak di sekolah khusus seperti di SLB. Nah, jadi mempersempit dulu ya, karena kadang-kadang stigma dari orang masyarakat terus bahwa anak berkebutuhan khusus harus semua masuk di sekolah luar biasa. Sementara banyak juga dari anak-anak kebutuhan khusus tersebut sebenarnya mampu dan bisa untuk bersekolah di sekolah umum atau sekolah reguler karena dari hasil assessment dan pengamatan dan hasil tes yang diperoleh bahwa dia sebenarnya tidak memiliki gangguan atau hambatan intelektualnya. Jadi secara umum dia bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lainnya pada umumnya. Jadi kita mempersempitnya itu dulu ya, Rachel? Iya. Supaya nanti jadi tidak harus semuanya ke SLB atau harus semuanya ke SLB. Anak-anak yang tidak memiliki akademik atau intelektual ini memang idealnya sekolah di pendek pengalaman dan melihat dari fenomena lingkungan ya yang ada, idealnya memang anak langsung bisa masuk sekolah. Ibu, mohon maaf, ini suaranya sepertinya putus-putus ya? Oke, sebentar. Oke, jeda berapa menit saya coba pindah posisi ya. Iya. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Berarti tidak semua anak disabilitas itu bisa masuk ke sekolah inklusi, atau juga tidak semua anak disabilitas itu semua harus sekolah di sekolah luar biasa. Berarti kita harus lihat dulu aspek kecerdasan intelektualnya itu seperti apa. Belum. Kita menunggu ini ada sedikit. Halo, bagaimana? Ya. Udah?
Sudah, jelas kan? Ya, Oke, sudah. mudah-mudahan lancar ya habis ini ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai persiapan anak ya untuk berinklusi ya. Idealnya memang bisa mungkin memang anak bisa langsung bersekolah di inklusi ya. Namun banyak hal yang harus dipersiapkan dulu. Kan? Karena kan yang menjalani cita-cita orang tua kepengen, tapi kita harus menilai juga beberapa hal, terutama dari segi anak dulu. Nah, kita harus persiapkan dulu anaknya. Kemudian kita juga langkah kita adalah mencari sekolahnya. Jadi untuk mempersiapkan anak yang pertama kali dilakukan adalah asesmen dulu ke psikolog. Asesmen dulu ke psikolog, nanti dilihat hasilnya apakah anak sudah tidak memiliki hambatan dalam artian ada gangguan emosi, perilaku, dan sebagainya. Nah, dari hasil asesmen yang dilakukan ini, barulah kita orang tua bisa memutuskan apakah bisa lanjut ke lanjut atau anak sekolah dahulu sementara waktu di SLB sambil menunggu beberapa tahun lagi untuk melakukan asesmen lagi baru bisa masuk ke sekolah inklusi. Berdasarkan pengalaman, Mati. Ini suaranya. Ini koneksi ya? iya, halo, lanjut bisa? Ya, bisa. Halo, oke. Bisa. Tadi jadi setelah dari hasil assessment nanti anak baru kita persiapkan. Nah, karena kalau tidak dilakukan assessment atau kita tidak bisa tahu kan apakah anak kita bisa apa tidak mengikuti pendidikan di inklusi. Kita siapkan kondisi anaknya karena terutama si anak ya, karena kan kita terutama emosi anak. Kalau anaknya belum stabil dalam artian gampang tantrum atau masih kesulitan beradaptasi saat bertemu dengan orang baru gitu. Nah, itu harus dilatih dulu. Jadi sejak awal ya, berdasarkan pengalaman Ibu kemarin dengan Balkis, pada saat Balkis masih SD, berapa kali kami melakukan asesmen. Jadi pada saat dia lulus TK, dilakukan asesmen. Ternyata hasil asesmennya belum bisa. Dia masuk ke sekolah umum karena ya emosinya masih belum stabil, masih gampang tantrum. Nah, kemudian pada saat dia kelas 3 SD pun sempat dilakukan asesmen lagi, pengennya bisa masuk ke sekolah umum. Tapi ternyata hasil asesmennya belum mungkin. Nah, akhirnya barulah pada setelah dia kelas 5 SD, asesmen lagi, alhamdulillah dari berbagai sisi, evaluasi dan persiapan, ternyata untuk SMP-nya Balkis bisa masuk ke sekolah inklusi. Nah, jadi dari anaknya, karena kan butuh penguatan mental anaknya, karena dia harus mau tidak mau pada saat dia di sekolah dia harus berani dirinya sendiri kan gitu. Kemudian setelah anaknya siap, nah baru kita mencari sekolahnya. Idealnya dan sesuai dengan peraturan yang ada, semua sekolah memang sudah diwajibkan untuk menerima anak kebutuhan khusus. Jadi tidak ada penolakan lagi. Jadi bisa diterima di sekolah negeri ya. Nah, cuman ini nggak mudah juga gitu loh. Pada saat menjajaki sekolah, seringkali juga sekolah walaupun tidak secara gamblang menggunakan kalimat bersayap, kadang-kadang mereka menolak untuk keberadaan ABK gitu kan. Nah, di sini peran orang tua nih gitu loh. Bagaimana meyakinkan pihak sekolah untuk menyatakan bahwa anaknya sudah siap. Nah, ini memang agak-agak tricky ya. Kemudian satu lagi kuncinya, yakinkan juga sekolah bahwa si orang tua ini
tetap akan mendampingi dan memantau anaknya selama sekolah, tidak dilepas begitu saja, gitu loh. Bisa paham kenapa sekolah dalam tanda kutip dengan kalimat bersayap yang menolak, karena ada beberapa kasus bahwa oke, sekolah sudah menerima, tetapi begitu diterima, orang tua seolah-olah lepas tangan. Udah deh, terserah deh sekolah, mau anaknya dibentuk jadi kotak, mau dibentuk jadi bola, kayak gitu, ya udah terserah sekolah. Nah, akhirnya sekolah merasa kesulitan, tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua, akhirnya jadi dalam tanda kutip sekolah kapok gitu kan, untuk menerima kembali anak kebutuhan khusus di lembaga mereka. Ya, sekolah bahwa anak mampu, kemudian orang tua siap untuk mendampingi anak dalam memfasilitasi anak gitu. Jadi kadang-kadang ini yang diperluin sama sekolah gitu loh. Sekolah jangan sampai merasa orang tua lepas tangan, karena itu tadi, sekolah jangan sampai sekolah karena kan tetap nggak bisa anak ini menjadi sorotan perhatian terus-menerus oleh gurunya, karena dalam satu kelas untuk sekolah negeri biasanya sudah sekitar 36 anak kan. Iya. Terus itu dulu pertama. Halo? Iya. Iya. Gimana? Bisa lanjut ya? Iya, lanjutkan. Oke. Nah, kemudian diskusi juga dengan pihak sekolah. Kesulitan dari sekolah apa? Jadi bersama dengan orang tua dan sekolah, apa saja yang menjadi kendala-kendala dari anak dalam menerima pelajaran. Jadi misalkan ada kendala dari materi, atau kendala dari pengadaan alat, kemudian atau kendala-kendala yang umum ditemui. Memang harus diakui juga bahwa dalam satu sekolah kadang-kadang ada juga guru yang sudah sangat welcome, sudah sangat paham kebutuhan dan sangat memfasilitasi anak. Tapi ada juga di antara guru-guru itu juga yang belum paham, gitu kan, bahwa bagaimana belajar bersama siswa yang berkebutuhan khusus, bagaimana untuk memodifikasi materi atau pembelajaran yang bisa diterima dengan anak. Ini membutuhkan kerjasama yang tinggi dari orang tua, anak, kemudian juga kadang-kadang diperlukan oleh pihak ketiga, gitu loh. Pihak ketiga ini bisa jadi guru pembimbing guru pembimbing kelas, atau dengan guru BK, atau dengan guru yang memang dia sudah paham bagaimana berinteraksi atau bagaimana belajar dengan anak. Jadi kendalanya ada. Mengenai fasilitas di sekolah, ini juga kadang-kadang sering dijadikan alasan oleh sekolah untuk dalam tanda kutip menolak keberadaannya. Sekolah tidak ada guiding block, di sekolah tidak ada buku braille, sekolah tidak ada guru yang paham baca tulis braille. Nah, itu merupakan penolakan yang kadang-kadang dalam tanda kutip terjadi. Kemudian sekolahnya tingkat, nggak ada lift, gimana anak bisa kursi roda bisa naik ke lantai atas, gitu kan? Misalkan ada anak yang harus menggunakan kursi roda, karena sekolahnya adalah lebih dari lantai 2. Nah, kendala-kendala ini yang harus diselesaikan oleh orang tua dengan pihak sekolah, dan kadang-kadang membutuhkan pihak ketiga. Tidak ada masalah sebenarnya memanggil pihak ketiga, kita menjadi mediator kan, panjang, yaitu tadi semuanya terbuka bahwa ini loh kendalanya, ini solusinya bisa saja seperti ini, gitu kan. Oke, tidak ada lift, tidak ada anak tidak bisa naik ke lantai atas, mau tidak mau berarti anak misalkan belajar di
perpustakaan, tinggal materinya aja saja yang diberikan oleh gurunya, bisa berupa PPT dengan apa yang bisa dibuka di laptop anak. Jadi tetap anak mendapatkan hak-haknya dengan belajar, dan guru pun juga bisa memberikan pengajaran kepada siswa. Itu sih gambarannya, Rahel. Nah, baik. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya kasusnya seperti ini, anak sudah berhasil memasuki inklusi, tapi di tengah jalan ternyata dia menemukan ketika misalkan ada kenaikan kelas, otomatis misalnya ruangan dipisah, terus mungkin dia bertemu lagi dengan anak-anak yang baru, atau dengan guru-guru yang baru yang sekiranya belum pernah pengalaman mengajarkan anak-anak ini. Nah, ternyata mungkin si anak ini merasa, kok guru yang sekarang cuek ya, misalnya. Atau kok teman-teman yang sekarang cuek ya, sehingga banyak juga yang down dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Nah, ini bagaimana nih kita menyikapi hal ini? Nah, itu tadi, nggak ada salahnya untuk mengajak pihak ketiga. Pihak ketiga dalam artian misalkan guru BK. Sekarang kan di setiap sekolah ada ya guru BK ya, bimbingan konseling itu. Nah, ini yang bisa meminta untuk sebagai mediator gitu kan. Nah, bisa aja di dalam kelas oleh atau kalau enggak guru BK-nya bisa membuat game gitu. Bagaimana di kelas bisa mengakrabkan teman-teman yang baru ini dengan si ABK. Sementara dari guru-gurunya, nah ini orang tua bisa duduk bersama dengan guru BK, menyampaikan kendalanya seperti ini. Nah, juga kadang-kadang gini, butuh juga si anak menunjukkan prestasinya pada guru yang dalam tanda kutip masih belum peduli gitu kan. Nah, misalkan nih gitu kan, misal ya ini ada guru dalam Quran dia mengajarkan agama. Ya, sementara si anak mampu dia menghafal atau membaca ayat-ayat ayat suci dengan bagus. Nah, dari sisi situlah si anak bisa mencoba mengambil hati dari si guru gitu kan. Dari bacaannya yang diperbaiki, kemudian hafalannya yang lebih banyak. Nah, jadi mengambil peluang, walaupun mungkin peluangnya kecil ya, gitu. Jadi mengambil dari sisi positifnya kemampuan yang ada pada anak. Gitu. Jadi, insya Allah kalau sudah terlihat sedikit prestasi yang bisa ditunjukkan, biasanya guru akan bisa memberikan perhatian. Iya. Nah, untuk ada nggak sih cara-cara misalnya nih kepada anaknya sendiri sebagai orang tua di rumah, misalnya mendapatkan keluhan, mah di sekolah aku misalnya teman-temannya seperti ini gitu, ada cara-cara ada atau tidak cara-cara yang bisa orang tua lakukan untuk memberikan kekuatan bagi mental si anak bahwa supaya ia tidak kadang-kadang ada anak yang berhenti langsung pindah ke sekolah berkebutuhan khusus. Nah, adakah langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh orang tua untuk membangun kekuatan mental tersendiri bagi anak-anaknya? Nah, biasanya gini, saya sampaikan ke Barkis ya, di antara teman-temanmu mana yang dekat dengan kamu? Biasanya dari 30 sekian anak pasti adalah 1 atau 2 anak yang cukup punya atensi atau cukup punya perhatian pada kita. Nah, kita dekatin itu, maksudnya ya udah. Nah, ini ada nih kan ada si A, si B, dia baik kan gitu. Dia mau nyapa kamu, mau bantu kamu. Misalkan perlu ke ruangan atau perlu ke toilet, dengan senang hati mereka akan membantu. Nah, kamu bisa kok punya teman gitu. Kalau ada teman lain yang tidak tidak dalam artian belum perhatian atau belum punya empati yang tinggi, bisa jadi sebenarnya dia belum paham gitu kan. Dia belum paham bahwa kamu bisa gitu kan. Jadi penting buat orang tua untuk membangun rasa percaya diri anak. Membangun rasa percaya diri anak juga bisa dimulai dan misalkan berangkat ke sekolah, ayo kamu bisa berangkat sendiri. Kan misalnya harus pakai
ojek online gitu kan, harus berangkat atau pulang tidak bisa dijemput. Jadi membiasakan anak untuk dia mengerjakan sesuatu dengan sendiri itu biasanya lambat laun akan berdampak kepada rasa percaya dirinya yang membangun rasa percayanya yang makin tinggi. Memang kadang-kadang fluktuatif ya, kadang-kadang rasa percaya dirinya tinggi gitu, tapi di satu sisi kalau lagi banyak tekanan, akhirnya PD-nya turun gitu kan. Nah, gini dia nih waktunya orang tua untuk bisa, ayo ya, yuk, pasti bisa kok, kamu bisa. Ya, lanjut lagi nih. Nah, kadang-kadang kan tidak semua guru bisa memahami secara menyeluruh tentang anak-anak disabilitas ini. Nah, kan kita kan suka ada nih penggolongan-penggolongan, misalnya, wah anak ini pintar misalnya, atau yang kira-kira misalnya nilainya kurang sedikit, disangkanya tidak pintar, yang pada akhirnya jadi berdampak nih pada si anak itu sendiri. Misalnya itu terjadi kepada anak-anak berkebutuhan khusus, otomatis kan berarti dengan adanya penggolongan-penggolongan seperti ini, dengan adanya anak ini nilainya bagus dapat ranking pintar, yang tidak, yang dapat rankingnya di atas 10 tidak pintar. Nah, bagaimana sih kita sebagai guru gitu supaya hal ini tuh tidak semakin luas kepada anak-anak kita, dan sebagai guru juga bisa menghargai tentunya kemampuan anak itu sendiri. Nah, itu tadi, makanya kita tidak bisa harus diakui bahwa tidak bisa semua mata pelajaran ya gini, jarang sekali yang bisa menguasai semua mata pelajaran dengan baik gitu lah. Sebenarnya nggak hanya anak berkebutuhan khusus aja ya gitu lah, anak-anak pada umumnya gitu kan. Tidak menguasai semua mata pelajaran dengan yang baik. Nah, jadi bisa ditelaah mana mata pelajaran yang bisa yang menjadi kekuatan si anak dan mana yang menjadi kelemahan si anak. Ini peran orang tua memang sangat tinggi ya gitu loh dalam memfasilitasinya gitu kan. Menjadi mediator. Nah, dari sini bisa disampaikan bahwa nggak apa-apa kok kamu nggak bisa mata pelajaran bukan nggak bisa ya, nggak terlalu menonjol di mata pelajaran matematika misalkan, tapi kamu kan bagus di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini juga terkait dengan rasa percaya diri juga gitu kan. Tidak salah juga gitu loh, maksudnya guru mengkategorikan seperti itu ya nggak salah juga gitu kan, karena memang diperlukan juga untuk sekolah untuk memiliki data prestasi siswa ya. Nah, kemudian ini si anak yang punya prestasi besar ini dengan mata pelajaran ini gitu kan. Karena itu juga banyak terkait dengan berbagai hal ya, akreditasi sekolah, akreditasi guru dan sebagainya gitu. Cuman memang akhirnya pada keseharian penggolongan itu dampaknya ada yang negatif dan ada yang positif ke siswa, ke anak gitu kan. Nah, di sini terkait dengan rasa percaya diri tadi gitu loh. Bagaimana dari sisi orang tua bisa membangkitkan rasa percaya diri anak bahwa oke, kamu nggak harus semua mata pelajaran bagus gitu kan. Gitu. Toh kamu bagus di mata pelajaran IPS misalkan, pelajaran agama gitu. Oke, kamu hanya kurang di mata pelajaran matematika. It's okay gitu. Jadi memang penggolongan ini juga akhirnya terkait dengan memupuk rasa percaya diri tadi gitu kan. Jadi ya balik lagi kepada peran orang tua yang berusaha keras untuk bisa mendampingin anak untuk bisa mendongkrak rasa percaya diri gitu loh, walaupun it's okay lah gitu, kamu nggak bisa matematika juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada beberapa pihak ya, khususnya dari pihak orang tua. Jadi kan zaman sekarang ini kan
terkait dengan ranking ya. Jadi dengan adanya sistem ranking seperti ini diadakan, otomatis sebagian nih orang tua yang misalnya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah inklusi itu ingin anaknya supaya, nak kamu harus dapat peringkat ketiga, atau nak kamu harus dapat peringkat kelima. Nah, pada akhirnya kan tidak semua anak bisa memenuhi semua itu. Nah, jika misalkan anak itu entah nilainya menurun atau bagaimana, sikap kita sebagai seorang ibu ataupun orang tua ini bagaimana kepada anak-anak kita gitu, supaya di satu sisi anak-anak juga tidak menjadikan ini sebagai sebuah beban. Mungkin ada sikap-sikap terbaik orang tua dalam menyikapi anak-anak yang katakanlah wah anak saya rankingnya turun seperti itu. Misalnya yang tadinya naik jadi turun. Nah itu apa sikap kita pertama kali yang harus dilakukan kepada anak-anak kita? Sebenarnya kalau di banyak sekolah saat ini sistem ranking sudah tidak lagi permasalahkan ya, dalam artian gini, tidak diumumkan ya secara gamblang kepada anak gitu. Oke, di akhir di akhir semester si A, si B, si C, ranking 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi rata-rata sekolah saat ini sudah tidak menonjolkan hal itu karena menganggap bahwa setiap anak punya prestasi dan talenta masing-masing gitu. Tetapi memang tetap dibutuhkan motivasi untuk si anak agar tetap bisa mencapai nilai yang terbaik yang bisa dia upayakan ya gitu kan. Jadi sebenarnya tetap ada ranking, cuman sudah beberapa waktu ini tidak diumumkan secara terang-terangan gitu di dalam kelas gitu. Biasanya pada saat penerimaan rapat barulah misalkan orang tua ditanya dulu baru diinformasikan, wah anak saya ranking berapa ya gitu kan. Tapi jadi sudah tidak lagi menjadi sebuah pengumuman di kelas bahwa yang rankingnya ini gitu kan. Jadi peringkat itu biasanya hanya disimpan oleh wali kelasnya saja dan baru disampaikan ketika ada pertanyaan ada di peringkat mana anak. Pendek pengalaman saya selama Balkis dan Alifah ada di SMP seperti itu ya gitu. Dan saya melihat juga banyak beberapa sekolah dari teman-teman juga secara gamblang memang tidak disampaikan dari anak, tetapi perlu orang tua tetap anak tua depan harus lebih baik ya. Jadi bisa ditelatah begini. Oke, ini nilai kamu KKM-nya enak banget nih. KKM-nya 5. Nilai kamu 9. Kamu naik kelas depan, kamu harus lebih tinggi dari angka 9. Itu. Jadi tetap dari orang tua motivasi anak oke harus lebih baik. Atau bisa jadi kejadian semester ini nilainya lebih rendah dari semester sebelumnya. Misalkan semester sebelumnya dapat angka 85. Begitu rapat semester ini dapat angka 75. Kita diajak, kamu kenapa? Tanya apa? Kenapa? Yang Sebentar. Ini sinyalnya ya? Halo. Tadi Halo. sempat ya. Ngebreng. Tadi sempat terputus pembicaraannya. Mungkin Halo. Ibu bisa dengar suara saya? Ya, dengar Rahel sih bisa. Ya. Halo. Baik. Ya, berarti perkara masalah nilai tadi Ibu bisa sedikit lagi mengulas tadi soalnya sempat terputus suaranya. Putus ya. Oke. Ya. Jadi kita bisa menelaah lagi bersama anak. Oke, kalau nilainya lebih rendah dari semester yang lalu sih ya, kita bisa ngobrol sama anak kenapa ini gitu. Apakah materinya, apakah gurunya, atau kendala apa yang dialami anak. Tapi misalkan anak sudah bagus,
tahun depan atau semester depan harus lebih bagus lagi dari nilai ini. Jadi ada evaluasi juga bersama si anak, kan? Apa yang harus dia perbaiki, mana yang dia harus pertahankan misalkan, gitu kan. Jadi tetap ada komunikasi dengan anak untuk bisa memperbaiki nilai ya. Baik, nah terkait masalah pendidikan inklusi ya, karena kan kita juga tidak semua guru ataupun tidak semua sekolah bahkan bisa memahami secara menyeluruh ya terkait dengan anak-anak seperti ini. Nah, untuk sebagian misalnya ada para pendidik yang masih mendiskriminasikan anak-anak berkebutuhan khusus ini, masih bahwa menganggap saya sudah mengajarkan, tapi kenapa dia tidak bisa apa yang telah saya sampaikan. Nah, itu bagaimana tuh? Maksudnya pendidik itu sudah berusaha untuk mengajarkan anak berkebutuhan khusus ini secara baik dan benar, tapi ternyata anak ini belum bisa menerima apa yang telah disampaikan. Mungkin adakah faktor-faktor yang melatar belakangi gitu. Sedangkan di sesi yang lain, di pertemuan yang lain, anak-anak ini sebenarnya bisa menangkap gitu. Tapi ada beberapa kondisi di mana guru merasa, apa saya tidak bisa menyampaikan ya, sehingga anak ini terkesan tidak bisa dengan apa yang saya ajarkan. Tidak mudah memang untuk memodifikasi materi pembelajaran klasik yang kemudian menjadi sebuah materi pembelajaran yang bisa dipahami oleh anak berkebutuhan khusus. Saya ambil materi di sini, maksudnya saya ambil kasus dengan anak tunanetra ya, gitu loh. Nah, karena kadang-kadang guru sudah merasa oke, aku udah bisa gitu, aku udah menyampaikan materinya. Nah, dengan memberikan materi melalui PPT dengan PowerPoint yang bisa disalin oleh anak ke laptopnya dan bisa dibaca oleh anak. Tapi ternyata materi yang diberikan oleh guru tersebut, dalam arti PPT yang diberikan adalah berupa gambar. Jadi teks yang ada di dalamnya situ adalah berupa gambar, bukan berupa teks. Nah, ini adalah kesulitan sendiri bagi si anak gitu kan. Dari guru udah merasa, udah kok saya udah kasih materi gitu kan. Materi udah saya kasih, udah saya berikan ke anak melalui bisa baca dari PPT yang diberikan gitu kan. Tapi dari sisi anak setelah dibuka materi tersebut ternyata kesulitan karena materi yang diberikan ternyata berupa gambar. Tidak ada deskripsi, tidak ada petunjuk atau narasi yang bisa memberi petunjuk apa sih yang ada tampil di PPT tersebut gitu. Nah, sementara si anak juga kadang merasa sungkan ya gitu loh. Iya, tadi gurunya udah bilang sih, udah ngasih, udah ini, ternyata nggak bisa dibuka gitu. Nah, jadi kadang-kadang anaknya sendiri juga merasa sungkan untuk bilang, Pak, ternyata nggak bisa dibuka, maksudnya bisa dibuka, tetapi ternyata tidak terbaca oleh pembaca layar yang ada di laptop. Karena itu tadi berupa gambar gitu. Walaupun itu teks, tapi teksnya bukan berupa teks, tapi berupa gambar. Itu tetap aja tidak akan terbaca. Kan? Nah, jadi ada miss di sini. Nah, ini peran orang tua yang harus, lagi-lagi orang tua yang harus menjadi jembatani gitu kan. Kadang-kadang diperlukan pihak ketiga. Itu tadi bisa melalui guru pembimbing kelas, GPK atau pendamping si anak, atau melalui guru BK. Bisa. Nah, ini sudah diberikan. Guru sudah mencoba untuk memberikan materi, tapi ternyata materinya seperti ini, gitu kan. Nah, si anak sungkan mau ngomong. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau harus ada pihak ketiga yang menjembatani. Pak, materinya ternyata, Pak, Ibu, materinya ternyata berupa gambar yang tidak bisa terbaca oleh pembaca layar dari laptop. Nah, sebenarnya simpel ya, setelah ketemu juga akhirnya
atau bisa diperbaiki juga sama gurunya gitu loh. Cuman karena kendala sungkan tadi, kemudian kendala merasa sudah memberikan materi, akhirnya nggak ketemu, akhirnya tidak tidak ada kendala gitu. Memang harus ada pihak ketiga lagi nih yang untuk menjadi mediatornya. Itu sih, Rahel. Ya. Baik. Nah, untuk orang tua sendiri ya yang ada di rumah gitu. Nah, kira-kira kan tentu kan dalam memasukkan anak-anak berkebutuhan khusus ini kan pasti banyak nih pertimbangan. Nanti kalau karena banyak statement yang nanti kalau anak ini dibully gimana? Atau nanti kalau anak ini dikucilkan seperti apa? Atau nanti kan gurunya tidak bisa berayal, nanti kamu siapa yang mau membantu kamu? Kadang-kadang bagi orang tua yang belum memahami secara lebih menyeluruh, kadang-kadang ada nih statement yang seperti itu. Nah, kira-kira pesan-pesan buat orang tua, kira-kira sebelum mempertimbangkan anak saya itu harus masuk sekolah di mana sih, apakah di inklusi atau di SLB. Kalau misalkan harus memasuki sekolah inklusi pun, untuk mengatasi keresahan-keresahan yang nanti pastinya akan mungkin bisa saja terjadi, bagaimana atau seperti apa? Ya, harus diakui memang banyak keresahan yang dialami orang tua. Itu tadi, satu, takut anaknya dibully gitu kan. Kemudian itu sih yang utama, itu keresahan dari orang tua itu gitu kan. Nah, kemudian takut anaknya nggak ada yang nemenin gitu kan. Atau takut ada kendala-kendala lain gitu kan. Nah, dari sini sih sebenarnya mental orang tua yang lagi diuji nih gitu kan. Jadi harus diakui dulu orang tuanya harus selesai dulu nih permasalahan di dirinya gitu kan. Kalau orang tuanya masih denial, masih ragu, masih tidak percaya dengan kemampuan anak, ini seringkali juga menjadi kendala gitu kan. Jadi kadang-kadang saya menyampaikan kepada teman-teman orang tua bahwa masalah emosi, masalah rasa diri pada diri orang tua harus selesai, karena akan penting supaya bisa mensupport anaknya. Kalau orang tuanya selesai, bagaimana nih ngajarin anaknya? Kalau kekhawatiran utama kalau anak mengalami bullying, sekarang anaknya diajarin kalau ada yang bercanda, contohnya seperti ini, kamu coba jawab. Dan yakin aja dari teman yang satu kelas 34 anak, yakin deh ada satu apa dua yang bisa aware, yang bisa diminta bantuan untuk bisa titip ya, gitu. Saya pada saat atau akan menyapa ya gitu kan, ya gitu. Itu bisa menjadi sedikit jalan keluar untuk mengatasi bullying yang terjadi. Langkah lain adalah itu tadi, dari awal pada saat awal masuk sekolah adalah bekerja sama dan dengan pihak sekolah dalam artian guru BK, dengan pihak guru-guru sekolah, dengan administrasi sekolah, kemudian dengan petugas keamanan sekolah gitu. Itu sangat penting sekali. Jadi orang tua titip-titip ya gitu kan, tolong liatin ya saya gitu loh. Insya Allah kalau dari orang tuanya yang bisa membangun komunikasi yang baik, intinya sih komunikasi yang baik dari orang tua ya. Orang tua bisa membangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, dalam artian warga sekolah ya, warga sekolah ini juga ada. Insya Allah bisa anak dan yang masuk bisa terawasi dengan baik dan meminimalis bullying yang terjadi pada di sekolah. Memang nggak bisa dihindari atau tidak bisa dihilangkan sama sekali, gitu kan. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisnya. Iya.
baik sekali Ibu Prima dalam pemaparannya, luar biasa. Uh, Berarti orang tuanya nih yang harus benar-benar di benahi terlebih dahulu ya perasaan resah, gelisah, takut anaknya dibully atau takut anaknya tidak ada kawan satu kelas seperti itu. Nah, bagaimana sih kita sebagai selaku orang tua yang kadang kan di satu sekolah ini kan ada juga ya orang tua yang lainnya, misalnya ada juga orang tua yang lainnya, katakanlah kita orang tua disabilitas ini baru memasukkan anaknya di sekolah A seperti itu. Nah tapi ketika misalkan ada sesi pertemuan orang tua atau ada juga orang tua lainnya yang datang ke sekolah, kan pasti kan belum mengetahui nih bahwa ada anak disabilitas yang masuk ke sekolah ini, sehingga menjadi bahan ujian tersendiri nih bagi pihak sekolah seperti itu ya. Nah, pastikan guru-guru sudah oke, pihak sekolah sudah oke, semua tidak ada masalah. Tapi antara orang tua ini gitu, kadang-kadang masih ada yang namanya diskriminasi antara sesama orang tua. Maksudnya dengan kok bisa sih anak-anak ini dimasukin sekolah sekolah inklusi, nanti anak saya bagaimana gitu. Atau ada juga yang aduh nanti anak saya kasihan nih, pasti harus membantu, harus ini. Pasti ada juga sebagian orang tua yang berpikir seperti itu. Nah, apa yang dilakukan orang tua dengan anak disabilitas untuk menyikapi nih adanya pihak-pihak yang berpikir ataupun yang masih mendiskriminasikan di luar pihak sekolah? Takut anaknya ketularan ya. Jangan deket-deket, nanti ketularan gitu. Ya. Di sana dia apa, jadi kekhususannya bisa menular gitu ya. Ya kalau dari pengalaman sih ya, dulu waktu masih kelas 1 ya sering-sering aja gitu loh, anter, sering-sering ngejemput gitu kan, kemudian nungguin di sekolah gitu kan. Jadi pada saat itu adalah waktu kita menjalin silaturahim dengan para orang tua yang lainnya gitu kan. Ya ikutan ngobrol atau kalau nggak ikutan jajan di warung gitu kan, ya ayo misalnya ayo yuk kita nyoba makanan di sini atau di sini, aku ikutin aja gitu loh. Ya nggak harus selalu setiap hari gitu, minimal kali dua kali atau paling kalau misalnya agak waktunya ya apa minimal dalam 1 bulan 2-3 kali gitu. Jadi minimal orang tua bisa menjalin rasa kekeluargaan dulu gitu loh, nggak usah menobatkan dulu aku orang tua si Apika ini loh gitu kan, gitu loh. Ini aja mengakrabkan diri dulu gitu kan. Lambat laun barulah mungkin mereka menyadari oh ternyata Ibu Mima itu orang tuanya bagus ya gitu, anaknya gitu. Jadi ternyata ibunya bisa kok diajak ngobrol, bisa ini, jadi tidak menimbulkan menjadi seorang alien gitu kan. Jadi bangun sikap bekerja sama, sikap silaturahim yang baik dengan ibu-ibu. Biasanya kalau sudah akrab ya kondisi-kondisi yang tadi disampaikan terpatahkan sih. Jadi memang intinya mengakrabkan diri tanpa perlu menobatkan menyatakan bahwa aku ini orang tua si ABK. Ya, baik. Kira-kira untuk di pengunjung ini ya, ada pesan-pesan Ibu Prima mungkin kepada seluruh pendamping baik orang tua maupun guru untuk mempersiapkan nih masa depan anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Halo? Baik, ini sepertinya ada masalah dengan koneksi ya. Ibu Prima tidak terdengar lagi suaranya. Oke, baik, ya, ini bermasalah juga dengan koneksi ya, tapi
Berarti saya akan mengulas sedikit, berarti kita harus ada kerjasama nih antara orang tua, guru, dan juga seluruh jajaran yang ada di sekolah ini ya, bagaimana ketika kita ingin menaruh anak-anak disabilitas itu ke sekolah inklusi. Baik, kita sudah sampai di titik acara. Apabilanya kami mohon maaf ya, karena ini juga pasti bermasalah juga nih dengan koneksinya ya, tapi semoga nanti kedepannya bisa diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada seluruh hadirin ya, semoga bisa bermanfaat untuk para orang tua dan juga untuk para guru. Oh ya, untuk Sabtu depan nanti kita akan live lagi ya bersama narasumber kita. Ini masalah bagaimana caranya kita membangun proses pembelajaran efektif baik di rumah maupun di sekolah ya. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang ada anak yang diajarin kok sudah berapa kali tidak bisa ya. Nah, itu bagaimana sih supaya pembelajaran itu bisa efektif untuk anak-anak kita. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.